Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afwan Mulia Pratama dari Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem storage dalam mata kuliah sistem operasi. Baik, uh, ini untuk bagian-bagian yang akan kita bahas mengenai disk struktur, uh, disk attachment, disk scheduling, disk management, swap space management, RAID struktur, dan terakhir adalah stable storage implementation. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai storage ya, jenis-jenis storage. Nah, untuk storage terdapat dua jenis, yaitu volatil dan non-volatil. Contoh dari storage yang volatil adalah RAM. Mengapa RAM disebut volatil? Karena ketika kita kehilangan data listrik, RAM itu tidak akan menyimpan data yang terakhir. Semisal kita membuka program, contoh Chrome lah, misalkan. Katakanlah kita membuka Chrome. Namun ketika kita tidak mendapat daya listrik dan terputus dari koneksi listrik, maka RAM tidak akan menyimpan, maka RAM akan menghapus. Nah, non-volatil itu adalah media penyimpanan yang mana contoh kita menyimpan sebuah file atau mungkin program, kita menyimpannya di non-volatil. Tapi semisal kita misalkan terputus secara tiba-tiba gitu kan. Kita membuka aplikasi Chrome dan Chrome itu masih menyimpan tabnya. Itu bukan dalam artian disimpan di dalam RAM. Tapi itu di cache dan ditaruh di storage yang non volatil. Oke, selanjutnya kita terdapat beberapa mesh storage berdasarkan jenis media fisik. Terdapat hard disk, lalu ada SSD, lalu ada magnetic tape. Yang pertama kita akan membahas mengenai magnetic disk. Magnetic disk adalah salah satu media penyimpanan yang mana menyimpan dalam magnetic platter yang bersifat fisik. Jadi semisal katakanlah hard disk kita jatuh gitu atau terbanting, itu bisa jadi terdapat data yang korup karena dia masih menggunakan fisik. Lanjut. Nah, ini terdapat beberapa komponen magnetic disk yang berarti platter diputar oleh spindle. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di sini ada spindle, ini ada head yang mana untuk membaca, misal kita membuka Chrome, bisa jadi datanya ada di sini. Nah, ini menggunakan head dibaca. Lalu ini ada arm. Nah, ini untuk bagian-bagian dari platter itu. Terdapat block, track, dan juga sektor. Nah, ini cara kerjanya. Selama platter berputar, head digerakkan arm untuk bergerak menyusuri silinder. Nih, bergerak menyusuri silinder. Selama bergerak, head melakukan pembacaan data pada sektor. Ini bagian untuk sektor ya dalam disk. Oke, lanjut. Disk dapat berotasi dari 60 hingga 250 kali per detik. Magnetic disk dihubungkan ke komputer lewat input-output bus. Ini ada beberapa jenis-jenis ya seperti SATA, USB, Fabric channel, dan lain-lain, yang mana nanti akan diatur oleh disk controller yang berkomunikasi dengan disk controller, dan itu ada built-in pada disk. Nah, ini faktor yang berpengaruh pada performa magnetic disk.
terdapat 3, ada average access time, transfer time, dan controller overhead. Nah, ini untuk rumus-rumus teori untuk cara menghitung average input output time, ya, yang mana average access time ditambah transfer time ditambah controller overhead. Selanjutnya, ini adalah rumus teori untuk menghitung average access time. Nah, ini average access time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari sektor tempat data disimpan. Ini dengan cara average latency ditambah average seek time. Nanti kita akan membahas mengenai seek time itu pada di scheduling ya. Dia akan membahas mengenai seek time. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari cara penghitungan untuk transfer time. Ini dengan cara di convert dulu ya, sepertinya ke dalam bit dan dibagi dengan 1 gigabit per second dan dilanjutkan dan menghasilkan menjadi 0,031 milisecond. Lalu lanjut ke SSD, mass storage yang menyimpan data pada chips. Nah, tidak memakai komponen bergerak seperti SSD. Dan tidak ada faktor seek time dan latensi karena seek time dan latensi adalah bergerak secara rotasi. Akses input output lebih cepat daripada magnetic disk dan harganya lebih mahal. Inilah contoh gambar dari SSD. Ini magnetic tape. Magnetic tape itu sebelumnya terciptanya HDD ya, hard disk. Nah, akses input output lebih lambat, 1000 kali lebih lambat dari magnetic disk. Umumnya berukuran besar, harga per MB-nya lebih murah daripada magnetic disk. Biasa dipakai untuk keperluan backup dan penyimpanan data yang jarang diakses. Ini untuk magnetic disk. Lalu lanjut ke disk struktur. Nah, ini untuk disk struktur ya. Secara logical struktur ini terdapat sistem formattingnya. Ini FAT, ada FAT32 misalkan. Dan ini untuk physical strukturnya seperti ini. Jadi ada silinder, ini ada platter 1, platter 2, platter 3 ya. Nah, oke. Nih, non-uniform sector atau track. Setiap track pada silinder yang berbeda mempunyai diameter yang berbeda. Semakin luar diameter, semakin besar. Ini kita bisa lihat di contoh yang kiri nih. Dia memiliki track yang berbeda. Pendekatan mengurangi bit density per track untuk lapisan lebih luar. Lapisan luar punya lebih banyak track. Ya. Lalu lanjut ke disk attachment. Disk attachment mass storage yang bisa dipasang pada host tunggal dapat diakses melalui port input output dan tersambung ke bus input output. Fiber cable atau SATA. Lanjut ke storage array. Fitur storage array, snapshot. Nah, snapshot ini mungkin beberapa sudah mengetahui ya. Misal contoh kita di VM, bahkan bukan VM juga, di sistem operasi, snapshot itu istilahnya menyimpan konfigurasi dengan dan juga time data. Jadi dia tidak semacam seperti replikasi, tapi dia menyimpan konfigurasi seperti itu. Lalu untuk replikasi adalah kita mengcopy data ya, mereplikasi. Nah, untuk deduplikasi adalah menghapus data yang
redundant. Redundant itu uh, istilahnya apa ya? Misal kita mempunyai dua data yang sama, nah satunya itu dihapus. Kayak gitu, itu deduplikasi. Lalu ada nih dibahas mengenai kemampuan untuk menggabungkan banyak disk dan juga sharing storage. Ini ada nanti kita akan membahas RAID itu paling bawah. Ada juga storage area network, network attached storage. Nah, pada SAN storage terhubung oleh fiber channel dan tidak memakai protokol TCP, UDP maupun Internet Protocol. Data yang disimpan akan didistribusikan ke anggota dari SAN. Ini kita bisa lihat ya di gambar ya. Terdapat storage array, terdapat tape library, server. Nah, ini terhubung dengan LAN local access network ke klien. Nah, ini lanjut kita ke network attached storage. Beberapa host terhubung lewat jaringan komputer dan berbagi storage yang dipunyai. Memakai protokol TCP, UDP, dan IP. Komunikasi lewat remote prosedur call. TCP. Ya, TCP dan UDP dan IP. Nah, TCP itu kita bisa juga biasanya semisal kita mendownload itu biasanya menggunakan TCP karena TCP itu salah satu internet protokol dalam internet. Mungkin bisa dibaca ya kepanjangannya itu mengenai transfer. Coba cari TCP. Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol ini biasa digunakan untuk semisal kita mendownload dan itu dalam TCP itu terdapat SYN ACK atau Synchronized Acknowledgement. Coba kita cari. Nah, jadi mana ya? TCP. Ya, ini boleh deh. Ya, TCP itu menggunakan seperti ini. Dia misalkan mengirim dan mendapat acknowledgement dan acknowledge bahwa datanya itu sama. Itu yang digunakan untuk TCP. Misal kita untuk mendownload file kan nggak mungkin file yang kita punya itu hanya setengah seperti itu kan. Nah, untuk UDP ini tidak memakai SYN ACK. Dia itu biasanya digunakan untuk yang real time. Contoh, semisal dalam game, dan dia terkadang kan kalau semisal memakai TCP kan itu akan menghasilkan waktu yang lama ya. Atau mungkin kita menggunakan sesuatu yang real time. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, ini untuk TCP terdapat proses SYN ACK, yang mana dari sender mengirim SYN dan mengirim SYN ACK dan sender mengembalikan respon berupa ACK. Nah, ini untuk respon untuk UDP. Dan itu datanya semisal dalam UDP itu bisa dibilang tidak andal ya. Jadi mungkin ada paket yang hilang atau bit yang hilang itu menggunakan UDP. Kalau TCP itu paket harus ter-ACK, ter-acknowledge seperti itu. Kita lanjut masuk ke disk scheduling. Nah, untuk disk scheduling terdapat beberapa algoritma. Seek time. Algoritma disk scheduling ini kita bisa baca di sini ya. Terdapat FCFS, SSTF, scan, C-scan, look, dan C-look. Nah, mungkin bagi beberapa yang mungkin tidak paham di sini ya apa mengenai penjelasan dari gambar ini, misalkan
Contoh, perbedaan dari Syscan, gambar Syscan, dan Siluk. Dia mirip ya, tuh, Syscan dan Siluk. Itu dapat dibaca dengan Gig4Gig, dari Gig4Gig. Terdapat SSTF, terdapat berbagai macam jenis ya, seperti FCFS, dan SSTF, dan yang lain-lain. Nah, kita bahas dari yang awal aja. First come, first serve. Nah, FCFS adalah yang paling simple dari dalam di scheduling algoritma. FCFS, request address, berdasarkan bagaimana dia masuk ke dalam queue. Misal contoh di sini terdapat urutan 82, 170, 43, 140, 24, 16, dan 190. Nah, posisi dari head itu ada di 50, berarti ada di sini. Nah, 82, dia harus berjalan ke 82 terlebih dahulu, dan itu dilanjutkan dengan sesuai dalam queue. Dari 82 ke 170, itu sesuai dengan queue, dengan urutan queue ini. Nah, bagaimana untuk mencari overhead movement atau seek time? Nah, ini ntar kita bisa dihitung ya di 82, misalkan berapa total head itu jalan. Nah, itu bisa dikurang ya, misalkan dari dia pertama ke 82 dari 50. 82 kurang 50. Nah, nanti di sisanya dari yang sebelumnya, misalkan sekarang headnya posisi udah di 82 nih. Terus dia berjalan ke 170, maka dikurangi. Nah, dari 170 dikurang 82, dan seperti selanjutnya. Dan itu akan ditemukan seberapa jauh jalan dari total head tersebut. Dan juga di sini kita bisa baca nih mengenai advantage dan disadvantage. Every request gets a fair change. Karena setiap permintaan, setiap queue itu akan mendapatkan ya bagiannya ya, sesuai dengan pada saat dia masuk. Misal 82 masuk duluan, ya dia akan mendapatkan serve duluan, akan dilayani terlebih dahulu. No indefinite postpone. Dia tidak delay, apa istilahnya, tidak akan mengalami starvation, karena dia akan berjalan nanti karena sesuai dengan order dia masuk, seperti itu. Lalu ada shortest seek time first. Nah, ini adalah menghitung dari yang paling cepat, seek time paling cepat. Sebagai contoh, nih bisa kita lihat nih. Pertama dihitung dahulu ya, calculate mengenai queue-nya itu seberapa jauh seek time dari tempat head itu berhenti, seperti itu. Kita bisa lihat contohnya di sini, dari 50 dia paling dekat, ada padahal request apa urutannya itu padahal dari 82, 170, 43, 140. Nah, tapi yang paling dekat adalah 43, maka dia akan berjalan ke 43. Akan 43, dan dari 43 banding 82 ke 24, lebih dekat 24, dia ke 24 dulu, ke 24 dulu. Lalu ke 16 dahulu. Baru dia berjalan yang nyari yang paling dekat lagi di mana, sini sudah habis, tinggal di sini dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini hingga ke 190. Seperti itu. Nah, advantage-nya average response time berkurang, throughput-nya itu bertambah, dan ini disadvantage-nya. Can cause starvation for a request if it has a higher seek time as compared to incoming request.
Mungkin kita bisa lihat contoh di sini ya, SSTF. Nah, sebagai contoh, itu kan queue-nya itu kan tetap berjalan ya. Mungkin misalkan kita membuka apa-apa segala macam, itu akan bertambah terus, queue-nya itu kan semakin panjang. Nah, sebagai contoh, semisal kita uh, ada di tengah-tengah itu queue itu ke 183 misalkan. Sedangkan seluruh queue yang lain itu ada di sekitar sini. Maka yang di sini tidak akan terakses gitu. Jadi dia hanya mengakses di sekitar sini saja sampai dia mengalami starvation, istilahnya tidak mendapatkan bagian kayak gitu. Oke. Lanjut ke scan. Nah, scan kita bisa baca di sini ya. The disk arm start at the end of this and move forward to the other end, servicing request until it gets to other end of the disk, where the head movement is reversed and servicing continues. Nah, berarti dia akan berjalan ke scan algorithm, sometimes called the elevator algorithm. Nah, dia akan berjalan dia ke salah satu dari end of the disk hingga ke ujung. Nah, dan dia akan melakukan service. Jadi walaupun misal kita contohlah ini berada di 53. Dia berjalan padahal ini ada di 98, 183, 37, 122 dan dia akan berjalan ke 37, 14 dan 0. Maka dia akan ya, ya benar. Nah kita perlu ini baca ini ya. Until it gets to the other end of the disk. Until it gets to the other end of the disk. Berarti dia akan berjalan hingga ke 0. Misal, oh ya di sini nggak ada 0 ya. Ada yang 14. Tetapi walaupun di 0 nggak ada service, dia harus tetap men-scan sampai 0. Dan itu berlanjut ke selanjutnya. Nah, ini ke sampai 183. Misal dia ada baru lagi, misalkan baru masuk lagi itu di 98 lah katakanlah. Dia harus ke 199 dan dia baru kembali lagi ke 98 seperti itu. Nah, ini kita baca ya mengenai scan. The head move from one end of the disk to the other, servicing request as it goes. When it reached the other end, however, it immediately returned to the beginning of the disk without servicing any request on the return trip. Berarti dia ketika kembali dia tidak akan melakukan service. Berbeda dengan ini ya. Ini kalau di scan itu where the head movement is reversed. Sedangkan di sini tidak ada ya. Ini without servicing any request on the return trip. Jadi dia hanya membaca, misalkan contoh dia meminta ke kanan. Nah, nih. Misal nih, suppose ini sebagai contoh ya, contoh. Suppose the request to be addressed are 82, 170, 43, 140, 24, 16, and 190, and the read right arm is at 50. Berarti head-nya itu ada di 50 dan ini adalah queue-nya. Nah, and it is also given that the disarm should move towards the larger value. Nah, berarti dia ke sini. Ini contoh soalnya. Nah, ini apa? Scan. Scan. Berarti kita cari scan. Nah, scan. Nah, ini soalnya.
Misalkan dia ke kanan, nah ini ketika dia kembali, dia tidak memutar head, tapi dia hanya mundur dan nge-scan kembali, kayak gitu. Jadi dia tidak, ketika berjalan balik, dia tidak menservis dari 16 dan juga 43. Lanjut, C-Look. Nah, C-Look mungkin ini mirip ya uh, dengan scan C-Look. Nanti mungkin bisa dicari ya untuk C-Look ya. Untuk di bagian ini tidak ada di Geek for Geek ya. Tapi untuk C-Look itu mirip seperti C-Scan. Look a version of scan. C-Look a version of C-Scan. Arm only goes as far as the last request in each direction. Nah, kan kita bisa baca ya di sini ya, only goes as far as the last request in each direction. Berarti dia tidak sampai ke ujung, yang mana itu adalah 199 dan 0. Dia hanya mencapai ke 183, kembali ke 14, dan dia menservis dari 37. Kayak gitu. Then reverse direction immediately without first going all the way to the end of the disk. Nah, seperti itu. Tanpa dia harus mencapai ke akhir dari disk. Nah, ini bisa dibaca ya bagaimana cara memilih dari disk scheduling algorithm. Misalkan list starvation, nah metadata layout, dan berbagai macam. Ini lanjut bisa dibaca ya mengenai disk management, low level formatting, physical formatting, dan juga ada partisi. Nah, nah ini mengenai uh, boot manager, MBR, master boot record. Nah, ini buat kode partition table. Nah, ini bisa dibaca aja ya mengenai swap. Mungkin aku lanjut ke rate aja. Ah, rate itu redundant array of independent disk. Multiple disk drive provide reliability via redundancy. Increase the mean time to failure. Mungkin bisa untuk lebih jelasnya kita bisa baca di sini. Now, RAID is a technique that makes use of a combination of multiple disks instead of using a single disk for increase in performance. Nah, ini mengenai data redundancy. Jadi untuk meningkatkan reliability, availability, performance, and capacity. Nah, kita lanjut penjelasan dari RAID di PowerPoint ya. Disk stripping use a group of disk, jadi menggunakan beberapa disk sebagai satu storage unit. RAID is arranged into 6 different level. Terdapat 6 ya. RAID 0, RAID 1, 2, 3, 4, 5, 6. RAID can improve performance and improve the reliability of the storage system by storing redundant data. Mirroring or shadowing. Ini nanti kita jelasin di Geek4Geek. Nah, ini skema. Contoh skema dari RAID. Ini merupakan implementasi dari RAID stripping atau RAID 0 ya, zero stripping. Ini stripping jadi datanya blok itu strip across disk. Ini ada data A, data B, data C, data D. Nah, ini di strip across disk. Berbeda disk antara A dan B. Strip across disk. Nah, in the figure, block 0, 1, 2, 3 form a stripe. Ini strip. Instead of placing just one block into a disk at a time, we can work with 2 or more blocks. Yang berarti kita bisa menggunakan 2 atau lebih blok yang digunakan dalam disk.
sebelum bergerak uh, ke data selanjutnya. Ini contoh. Nih, tiga ada terbagi jadi dua. Reliability. Nah, di sini di Geek for Geek juga ada membahas mengenai bagaimana reliability-nya dan advantage serta disadvantage-nya. Reliability zero karena tidak ada duplikasi dari data. Nih, semisal sebuah blok hilang, data itu tidak bisa direcover. Contoh dis nol hilang, maka kita tidak bisa mengakses data nol gitu seperti itu. Ini bisa dibaca aja ya mengenai it is easy to implement, utilize, storage capacity dan ya RAID 1 mirroring. Tadi atau mirroring or shadowing ya. Mirroring or shadowing. Keeps duplicate of each disk. Nih jadi data itu anggaplah di copy di beda disk. Misalkan disk 0 hilang, itu masih ada di disk 1 datanya. Nih evaluation. Ini bisa dibaca advantage-nya. Nah, kita lanjut ke RAID 2, bit level stripping with dedicated parity. Nah, jadi apa sih dedicated parity? Dedicated parity itu istilahnya kita membuat semacam apa ya? Mungkin bisa dibilang eh, indeks mungkin ya. Jadi misal kita mempunyai sebuah data. Nah, ini kan di RAID 2 ini bit level stripping. Coba kita baca dulu. In the error, data is checked at every bit level. Jadi setiap data itu dicek setiap bit level. It use one design drive to store parity. Nah, nanti uh, jadi untuk uh, mengecek data misalkan file satu itu misalkan ada di disk 0, disk 1, disk 2, disk 3. The structure of RAID 2 is very complex as we use to in this technique. Nah, satu one word is used to store bits of each word, and another word is used to store error code correction. Nah, jadi sistemnya itu seperti sebagai contoh kita memiliki sebuah file, ini kan bit level ya, misalkan 10, misalkan ada 3 disk, satu 101, misalkan di bit 2 itu hilang 0. Nah, dia akan bisa uh, koreksi di apa maksudnya di komputasi untuk bagaimana sebenarnya bit 2 itu harusnya apa data yang hilang. Nah, itu menggunakan Hamming code parity method. Nanti dia melakukan komputasi sehingga menemukan bahwa oh ternyata bit ini 0 dengan even parity bit, nah out parity bit. Ini kita bisa lihat di sini ya. Hamming code in computer network. Nah, advantage in case of error correction it use Hamming code. Hamming code ini ya bisa dibaca di sini mengenai uh, bagaimana determining the parity bits, bagaimana cara menghitung dari parity bits gitu. It use one designed drive to store parity. Jadi mungkin dia membutuhkan drive yang lebih banyak nih ya. Nah, di sini dijelasin disadvantage ternyata. It has a complex structure and high cost due to extra drive. Nah, extra drive itu digunakan untuk store parity gitu. Jadi dia misal untuk mendeteksi store parity, misalkan data ini ada apa-apa bitnya gitu. It require an extra drive for error detection. Nah, ini mungkin bisa dibaca aja ya, cuman dasarnya sama. Ini dia tapi menggunakan byte level stripping with dedicated parity. Nah, ntar dia seperti ini hasilnya. Tabelnya ini ada block level.
Lanjut ke ini, block level striping with distributed parity. Dan yang terakhir adalah block level stripping with two parity bits. Nah, semuanya nanti bisa dibaca di melalui gig for gigs rate redundant array of independent disk. Sini ada advantage of rate dan disadvantage of rate. Di PPT ini dicontohin ya untuk mengenai 0 rate rate 0 tambah 1. Ini maksudnya rate 0. Jadi maksudnya dia melakukan stripping lalu melakukan mirroring. Atau mungkin mirroring terlebih dahulu lalu melakukan stripping. Tapi ini gambarnya nggak ada ya. Nah, nggak kebaca. Oke, mungkin itu saja eh, mengenai sistem storage dari mata kuliah sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.